Kok. Oh, How are you? selalu oitnya lebih panjang ya kalau YouTube. Iya. Mantap dong. Kali ini kita mau bisnis sesuai dengan title lo, entrepreneur. Wih, mentang-mentang dapat invitation speaker bisnis ya. Kok, Yo. gue sering dengar ya kok, 80% bisnis tuh gagal di tahun kedua gitu. Emang bisnis sesusah itu apa? Tahun kedua 80% enggak, tahun kedua mungkin 50%. 80% mungkin tahun 3, 4, 5 tahun ke atas headline mungkin berita kali ya mungkin 98% tahun kelima. Oke. Bisnis itu sangat-sangat sulit, Bro. Bisnis itu kebanyakan gini. Bisnis itu kenapa susah lewat 5 tahun? Karena bisnis itu ada cycle-nya. Siklus. Okay. Bisnis tuh selalu gini. Ini gue nggak pakai banyak teori-teori ya karena gue bukan konsultan atau coach bisnis. Gue tuh pelaku bisnis gitu. Jadi angle-nya adalah praktisi aja. Lo harus tahu bahwa bisnis tuh ada momentum naik, ada momentum koreksi. Contoh, langsung aja pakai bisnis gue. Coffee Meet Stocks. Yeah. Dulu model bisnisnya edukasi. Kita jualan kelas, edukasi, workshop, analisa. Tahun 2020 ke 2021 atau bahkan 2022 kenceng nggak? Kenceng. Buff! Itu bahkan dulu pernah ada omset bisa hampir berapa ya? Nah omset gak terlalu gede, cuman sekitar berapa? 500 juta. Tapi bersihnya itu bisa 400-an. Oh, profit marginnya tinggi. Kenapa? Marginnya tinggi. Waktu itu yang dijual jasa. Di siklus itu apa yang terjadi? Kenceng. Tapi ya ini dia. Pembisnis itu nggak bisa mikir kondisi kenceng itu akan bertahan selamanya. Sekarang endemi, market sepi. Turun, koreksi. Jauh nggak? Jauh. Maka harus ngapain? Pivot. Gue sekarang ngerjain B2B segala macam. Tapi ya itulah kira-kira gambaran yang membuat kenapa bisnis kayaknya sekarang kita lihat gede banget bisnisnya 3 tahun lagi hilang. Nah, karena bisnis itu selalu membahas inovasi. Mengadaptasi. Iya. Tuh. Oke. Kok, sebenarnya bisnis tuh butuh modal gak sih buat memulai? Oke. Bisnis butuh modal atau enggak untuk mulai? Butuh. Nah, tapi lo harus tahu gini. Modal itu nggak cuma masalah uang. Waktu modal. Jadi gue selalu bilang gini lah. Ini kita kasih 3 tips simple langsung deh ya. Lu mau mulai bisnis sekarang juga. Harus ngapain? Nah, 3 poin nih teman-temannya. 3 poin ini lu praktekin minggu depan lu mulai bisnis. Kenapa? Karena ketika gue udah nemuin poin 3 ini, biasanya gue cuma butuh waktu seminggu untuk mulai bisnis. Oke, nah ini seru nih. Yang pertama resource. Tadi modal. Apa yang kita punya dulu di list. Kenapa harus di list? Karena kita suka nggak sadar kita punya apa. Punya duit nggak? Modal. Punya waktu nggak? Modal. Punya skill di mana? Jago masak, jago gambar, jago desain, jago videografi, jago apa? Jago nari, jago ngomong, apa? List down. Kemudian network. Gue punya temen gue punya apa? Gue punya temen gue jago apa? Gue punya orang tua gue kerja apa? Temen orang tua gue yang deket, keluarga yang deket, punya apa? Jago apa? Gue pulang tiba-tiba gue makan telur balado gitu ya. Ya enak banget ya. Ini resep dari ii gue nih ternyata. Bibi gitu ya. Wah ini resep dari omah turun-temurun, bibi gue emang jago masak telur balado. Besok ada modalnya, ada ii lu, ada telur balado, jadi bisnis telur balado. Iya. Kebayang? Iya. Jadi yang lu perlu lakukan adalah list down semua resources yang lu punya. Network, apapun, duit, capacity, kapabilitas gitu ya. Tapi kalau lu ketemu orang yang gak punya modal, gak ada orang gak punya modal. Adanya orang yang gak tahu modal dia apa. Nah, oke gue bilang tadi yang pertama list down. Yang kedua, opportunity. Kesempatan. Nah, lu udah list semuanya yang lu punya. Lu lihat tren sekarang lagi mengarah kemana. Dari apa yang lu punya itu, digabung sama tren jadi opportunity. Apa yang lu punya, ketemu tren. Tren berarti apa? Ada demand. Ada orang yang mau beli ini. Simple. Hal paling gampang dulu. Es kepala Milo. Iya. Sempet laku banget kan? Iya. Kenapa? Ada trennya, ada Milonya, ada esnya itu paling gampang. Mungkin lu bisa bikin langsung ketemu tren, kejual. Tapi abis itu ya mati. Gitu ya. Jadi lu harus lihat bigger picture ya, arahnya kemana. Contoh, kenapa gue bikin agency, creative agency? Kenapa tuh? Gue punya resource, gue punya networknya. Gue punya teman, partner yang kalau gue invest, anak agency udah ngerti. Gue punya network yang apa? Bisa jadi klien langsung. Terus gue lihat industrinya. Sekarang bisnis apa yang gak butuh social media presence? Beberapa tahun ke depan opportunity-nya di situ. Resource yang gue punya, duit, network, klien, partner,
opportunity, jadilah sekarang Studio Akronim. Puji Tuhan klien udah 20-an plus tim udah mau berapa? 15-an, 18 gitu loh. Dalam waktu 18 bulan. Ya puji Tuhannya ke sana. Ya kan? Iya. Resources, ketemu opportunity. Yang ketiga, mentality. Kenapa jadi bisnis gue? Karena gue eksekusi. Banyak orang udah punya resource, banyak orang udah lihat opportunity-nya. Aduh susah, aduh belum perfect, aduh kayaknya kurang, aduh masa gue mulai sekarang, aduh kayaknya gak ada yang mau. Enggak. Ini dua ada, mulai sekarang. Karena bisnis itu selalu learning by doing. Ini sorry tuh saya, gue gak ada maksud apa-apa gitu ya. Tapi banyak orang kan, maksud gue gak sebut subjek, mulai bisnis kayak ribet banget. Ada template ini, template itu, lu harus bisa ngertiin. Enggak. Resource, opportunity, mulai. Dah. Kok tapi gue gak bisa tuh nanti bikin laporan ini. Gak apa-apa seiring bisnis lu berjalan. Lu punya duit, lu bisa bayar orang yang bisa. Kalau sekarang gue bisa ngerjain semua report gue sendiri, ngapain gue bayar manajer? Karena gue pembisnis, yang gue harus lakukan adalah apa yang gue punya, peluangnya di mana, jalan ke depannya mau ngapain. That's entrepreneur. Tapi kalau gue ngurusin Excel, ngisi data, template, teknis report, banyak banget. Bayar orang bro. Karena itu diajarin di mana? S1 bisnis, S2 bisnis belajar itu. Iya, bener. Lulus mereka jadi apa? Direktur. Dibayar sama yang punya perusahaan. Ownernya ya. Ownernya bayar. Tapi apa? Dia jadi entrepreneur? Enggak. Ngerti nggak? Dia jadi consultant entrepreneur atau profesional di sebuah company. Jelek gak? Enggak. Tapi kalau lu ngomongin entrepreneur, lu harus tahu different roles. Gitu. Kok sebenarnya profesional, misalnya kayak karyawan gitu bisa bangun bisnis nggak sih along the way dia jadi profesional gitu? Bisa banget. Partner gua yang di Studio Akronim itu gue nggak bisa sebut nama lah, dia kerja di perusahaan besar kok. Gitu loh. Tapi lu harus tahu nih, partner itu gue pilih karena dia sudah punya bawahan banyak dan dia orang strategikal. Jadi dia nggak ngerjain teknis di kantornya. Oke, maka dia punya ruang dan waktu untuk membangun sistem dan ngebantu strategical agency gue. Tapi beda cerita kayak lu lihat temen lu yang tiap hari misalnya apa? Akuntansi misalnya, kerja di Big Four. Oh, lagi mau laporan pajak nih, audit. Pulang jam 3 pagi tiap hari. Bisa lo ajak bisnis. Bukannya dia nggak bisa, waktunya aja nggak ada. Waktu. Ngerti nggak? Jadi sebagai profesional yang harus lihat apa? Waktu lu punya nggak? Duit untuk invest lu punya nggak? Nggak punya waktu, lu punya duit, lu bisa invest ke orang yang punya waktu. Tapi kalau bilang, kok gue bener-bener mau mulai. Jadikan bisnis atau dagang deh ya. Ini bisnis sama dagang beda. Tapi biasa profesional mulai dari dagang dulu tuh. Jadikan side hustle itu konsisten dulu aja. Ada teman gue yang tadinya profesional. Jualan dari AliExpress lah segala macam, pelan-pelan dagang. Terus dapat momentum dulu perusahaan startup ya sebut aja Tikipedia gitu ya. Dapat momentum lagi bakar duit gila-gilaan, dia di masa itu momentum sekali lagi gue bilang 5 tahun Tikipedia bakar duit, dia nikmatin terus trafficnya. Sekarang resign full time. Ngurusin apa? Ngurusin tokonya. Bisa nggak? Bisa. Tapi jangan langsung jump in gila. Terukur aja pelan-pelan. Oke. Gitu. Paham sih. Pertanyaan terakhir sih. Ini. Tadi lu banyak bilang soal ngelihat tren dan muncul opportunity. Nah, gimana sih kok bisa ngelihat ada tren ini dan ada opportunity gitu? Menurut gue tugas seorang entrepreneur atau business owner yang paling utama adalah bergaul. Bangun network. Kenapa gue bisa menjalankan 3 bisnis and yet bisnisnya jalan, networknya jalan. Karena tugas utama gue bukan ngeberesin apa yang ada di kantor. Itu gue berikan tanggung jawabnya kepada temen gue yang memang jagonya di operasional. Kerjaan gue ngapain? Networking, dealing, buka pintu, cari klien baru, project baru, kolaborasi. Dengan cara apa? Ngobrol sama banyak orang yang pembisnis juga, influencer siapapun, kenalan aja. Gathering data, apa yang mereka punya, apa yang gue punya, mana yang bisa kerja sama bareng jadi sebuah project, jadi sebuah collab. Dengan cara ngobrol sama banyak orang, lu dapat insight dari banyak orang. Dengan lu dapat insight dari banyak orang, otak lu penuh. Ketika otak lu penuh, lu bisa lihat opportunity-nya di mana, trennya kemana. Tapi kalau lu tiap hari mendekem di kantor, yang lu tahu itu doang. Jualan terus. Bagus gak? Bagus. Mungkin 3 tahun sales lu begini. Tahun keempat, tahun kelima ketika trennya berubah, lu gak aware, lu gak tahu lu harus ngapain, demand lu hilang, baru lu mulai keluar kantor.
katanya. Cari jalan. Bener nggak? Tapi balik lagi, gue bukan pembisnis yang hebat, yang besar, enggak. Gue masih pembisnis biasa lah, masih kecil-kecilan gitu. Karyawan masih 25 gitu loh, masih 30 gitu. Tapi ya cukup lah untuk hidup dan memang sudah 8 tahun di bidang ini. Jadi ini yang gue ngomong disclaimer dari experience gue. Oke. Cukup gak nih? Kayaknya cukup lah ya. Ini udah... Jujur li gue ngebul sih kok. Nah, langsung bisa mulai bisnis nih ya. Mantap. Oke, kalau gitu. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Enjoy, semoga bisa langsung kalian praktekin dan ayo growing jadi entrepreneur. Biarpun profesional juga oke ya. Ini judulnya aja entrepreneur. So, thank you guys udah nonton. Bye bye. See you di next video.